Apa sih perbedaan signifikan antara pondok pesantren dengan sekolah umum? Oke, sebelum kita membahasnya, bukankah kita sering mendengar tentang pandangan atau perspektif masyarakat terhadap lingkungan pondok pesantren? Ya, hal itu tidaklah asing terdengar di telinga kita. Bahkan tidak jarang terlontarkan perkataan yang cenderung menjatuhkan. Contohnya, emang kalau mondok mau jadi apa? Ah, lingkungan pondok adalah penjara suci. Di pondok adalah tempatnya orang-orang nakal dititipkan. Dan masih banyak lagi. Sedangkan orang-orang di luar sana memandang sekolah umum adalah wadah bagi siswa atau siswi yang memiliki masa depan yang cerah dengan segudang prestasi yang akan diraihnya. Nah, mungkin masuk ke perguruan tinggi negeri, kemudian menjadi pegawai negeri sipil, dan masih banyak lagi pandangan positif lainnya. Padahal khalayak masyarakat tidak banyak mau menelaah lebih jauh tentang bagaimana kehidupan di lingkungan pondok pesantren. Di pondok pesantren, santri dapat mengekspresikan apa yang ia inginkan, mengasah skillnya, dan memiliki bekal untuk bertahan di dunia luar sebagai bentuk pengaplikasian dari setiap pembelajaran yang ia dapat di pondok pesantren. Dan yang paling penting, santri memiliki landasan agama yang baik, sehingga entah apapun profesinya nanti, ia dapat menjalankan dengan sebaik-baiknya. Bukankah banyak orang pintar di Indonesia, tetapi sedikit yang memegang teguh nilai kejujuran di antara mereka, sehingga kita tak bosan-bosannya mendapatkan berita seorang pejabat yang memakan uang rakyatnya. Itu mungkin baru pembahasan secara umum teman-teman. Oleh karena itu kita khususkan pada lingkungan masyarakat yang tinggal di pedesaan, perkampungan atau bahkan pedalaman. Yang mana di situ memerlukan kader dakwah untuk menjadi seorang dai, imam sholat, dan kader yang aktif dalam organisasi keagamaan. Jadi yakin masih mau meremehkan pondok pesantren? Tentunya kita memandang keduanya bukanlah dari sisi negatif dari kebanyakan orang. Oleh karena itu, kita tetap melihat sisi positifnya. Bagaimana di pondok pun banyak kegiatan yang bagus yang bisa membuat santri itu menjadi orang yang baik untuk masa depannya. Begitu pula di sekolah umum. Tentunya kita bisa mengambil dari keduanya, kemudian kita bisa memilih mana yang baik untuk diri kita. Ketika di pondok pesantren ini, saya merasa banyak perubahan pada diri saya. Dari hal yang kecil pun, saya bisa mengambil hikmah di sini. Di sini, kita dididik, dilatih, dan dibimbing untuk mengenal lebih dalam siapa sih diri kita. Sehingga kita bisa mengetahui bagaimana caranya menjaga diri sendiri dari hal yang buruk dan bagaimana caranya menjaga lingkungan di sekitar kita. Juga di sini kita dapat memahami watak dan karakteristik seseorang, sehingga kita dapat tahu bagaimana cara membaur, mengayomi, serta mengajak seseorang untuk berbuat kebaikan ataupun dalam mengingatkan seseorang. Mohon maaf nih mengganggu waktunya, dikarenakan waktu udah malam. Karena di pondok pesantren kita akan bertemu banyak sekali teman yang mereka berasal dari berbagai daerah serta memiliki latar belakang yang berbeda-beda. Ada yang berasal dari Aceh, Riau, Palembang, Jawa Barat, Jawa Timur. Ada pula yang dari Makassar, Kalimantan, dan lain sebagainya. Dari sinilah kita dapat memahami hal tersebut. Kemudian di pondok pesantren kita juga dilatih public speaking, linguistik, dan leadership agar kita ke depannya tidak canggung dengan apa yang akan kita hadapi, agar kita dapat mengendalikan diri di luar sana. Dalam barisan para angsa yang jelita, kadang menyempil terheret-heret pula si itik buruk rupa. Yang keliru dari itik yang lebih rudin bentuknya dan lebih kusam bulunya itu adalah jika ia merasa bahwa dirinya serupa dengan kawanan angsa atau malah merasa lebih istimewa karena berbeda. Ah iya, berkawan dengan para solih dan mulia haruslah disertai kesadaran bahwa kita belumlah bagian dari mereka. Selalu sedang menuju dan tak pernah telah sampai. Meski ada saatnya menjadi alat penyuci, debu tayamum seperti kami ini harus tahu bahwa ia hanya bagian dari kotor yang harus dibersihkan ketika gemericik air wudu tersedia untuk menjadi toharoh yang sempurna. Sungguh telah beruntung anjingnya Ashabul Kahfi ketika membersamai dan menjaga para ahli iman. Demikian pula lah tak muluk kami berharap agar kelak diingat beliau-beliau di akhirat. Seperti kata Imam Al-Basri, perbanyaklah teman yang solih sebab mereka memiliki syafaat di yaumil qiyamah.
Jika dosa membebat kaki hingga tak mampu berlari, jika amal banyak salah tak mungkin mengejar langkah menuju jannah, semoga cinta kelak menghimpun kami di surga. Cukuplah perumpamaan itu menjadi tolak ukur terhadap diri saya untuk senantiasa memperbaiki diri. Karena di lingkungan pondok ini, saya sangat mendapat banyak nilai-nilai pembelajaran. Sangat terasa di setiap perkumpulannya terdapat nilai ibadah, juga cakrawala ilmu yang sangat luas. Nikmatnya halaqah Quran, diskusi tentang berbagai pendapat dalam ilmu agama, juga hangatnya kebersamaan dalam ukhuwah Islamiyah. Adapun ketika hadis tentang futur, cukuplah kita melihat bagaimana semangat para teman-teman yang senantiasa berlomba-lomba dalam amal solihnya. Sehingga lemahnya iman itu pun tak lama singgah, kemudian menghadirkan lagi semangat untuk terus memperbaiki ibadah. Nah, perubahan itulah yang saya dapatkan di sini, yang sangat signifikan dari kehidupan saya sebelumnya. Kita di sini dikumpulkan untuk saling mengoreksi diri, saling mendapat pelajaran dari teman-teman yang lain. Dan disitulah ketika kita mampu untuk bersama-sama menasihati dalam kebaikan, itulah yang membuat kita senantiasa semangat untuk terus beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala. Seperti yang sudah kita ceritakan sebelumnya, bahwa di pondok pesantren kita akan bertemu dengan orang-orang yang berasal dari berbagai daerah. Bahkan daerah itu sangat jauh dari lokasi pondok pesantren. Dari sini muncullah pertanyaan pada diri saya. Seorang penuntut ilmu hendaknya meniti jalan para salaf terdahulu dalam menuntut ilmu. Bagaimana perhatian mereka terhadap ilmu dan semangat mereka dalam mencarinya. Mereka berkemauan keras atas ilmu sehingga mereka mengembara dan menempuh perjalanan jauh demi mencari ilmu. Karena mereka mengetahui man salaka tariqan yaltamisu fihi ilman sahalallahu lahu bihi tariqan ilal jannah. Barang siapa yang menempuh suatu jalan untuk mendapatkan ilmu, maka Allah akan mudahkan baginya jalan menuju surga. Imam Ahmad pernah ditanya, apakah seseorang harus keluar dalam menuntut ilmu? Beliau menjawab, ya, demi Allah harus lebih dari itu. Sa'id bin Musayyab menempuh perjalanan berhari-hari dan bermalam-malam untuk mencari satu hadis. Imam Ahmad bahkan 2 kali mengelilingi dunia untuk mencari hadis dan musnadnya. Sungguh besar semangat mereka dalam menuntut ilmu. Dan begitulah yang seharusnya dicontoh oleh para penuntut ilmu, bahwasanya ilmu itu didatangi. Karena Allah Subhanahu wa taala telah memberi petunjuk serta menyadarkan bahwa betapa pentingnya menuntut ilmu, dan dengan itu Allah menunjukkan tempat ini, menunjukkan bahwa pondok pesantren merupakan tempat terbaik untuk mereka menuntut ilmu. Oleh karena itu, perlu kita ketahui bahwa setiap perbedaan bukanlah hal yang membuat kita saling bermusuhan, saling berpisah, tetapi itu semua Allah buat untuk kita saling mengenal, lita'arafu, sehingga kita bisa mengenal karakter teman kita dari berbagai daerah, bisa mengadaptasi setiap tindak tanduk kita kepada setiap orang, sehingga kita semua dapat menghadirkan suasana yang nyaman bagi setiap orang yang berada di sini. Disinilah kita berkumpul. Di sini kita bersama-sama berjuang untuk menuntut ilmu. Dan di sini di Pondok Pesantren Tahfidz Al-Quran Harun Asy-Syafi'i Yogyakarta, kita disatukan, kita dipertemukan, dikumpulkan oleh Allah Subhanahu wa taala, dan orang-orang yang luar biasa kita dibimbing, dibina, dan ditunjukkan jalan untuk meraih cita-cita kita yang sangat mulia, yaitu mengharap ridha Allah Subhanahu wa taala. Oleh karena itu, jangan takut masuk ke pondok pesantren, karena disitulah kita dapat mengasah hubungan kita dengan orang lain, mengasah hubungan kita kepada masyarakat, sehingga ketika kita keluar kita menjadi pribadi yang siap untuk hidup di dunia luar yang lebih menakjubkan.